pemimpin dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Niaga TV, berjumpa lagi dengan saya Hamzah Ehsan dalam episode Pemimpin dan Inspirasi. Alhamdulillah saat ini di studio Niaga TV kita kedatangan tamu yang pastinya sangat banyak memberikan kisah inspirasi, utamanya tentang persoalan pendidikan, yaitu Bapak Cahyo Suprayogo. Assalamualaikum Pak, selamat datang di Pemimpin dan Inspirasi Pak. Oke. Baik, Bapak Cahyo Suprayogo merupakan founding father dari KBBK, yaitu Komunitas Belajar Bengkel Kreasi, yaitu salah satu kelompok belajar yang saat ini tepatnya sudah merambah di Kota Malang Pak ya? Iya, asalnya di Kota Malang, perintisannya di Kota Malang, kemudian berkembang di Jakarta dan sudah juga di Sumatera Barat. Baik. Alhamdulillah kita saat ini sudah bersama beliau dan nanti kita akan dengarkan kisah-kisah beliau bagaimana pertama kali merintis kelompok belajar tersebut hingga sampai saat ini alhamdulillah sudah mengeluarkan ratusan bahkan mungkin ribuan kader Bapak ya. Iya. Baik. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Baik. Pak, boleh diceritakan sedikit kesibukan Bapak saat ini Pak? Ya, kalau saya sendiri saat ini adalah sebagai salah satu pengajar di kampusnya sekolah kedinasan. Dulu awalnya namanya Institut Ilmu Pemerintahan, Departemen Dalam Negeri. Sekarang menjadi di tahun 2004 menjadi Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Atau orang biasanya lebih kenal kalau kampus yang di Sumedang, di Jatinangor, orang tahunya STBDN, dan saya yang berada di kampus IIP, Institut Ilmu Pemerintahan, ataupun IPDN sekarang di kampus Jakarta. Saya sebagai seorang dosen yang sebenarnya saya terhitung menjadi dosen di Jakarta di tahun 1999 hingga saat ini, jadi kurang lebih 16 tahun hingga kalau menjelang tahun besok September 2016 saya mungkin sudah ya sekitar 17-an tahun di kota Jakarta. Jadi sebagai dosen, sebagai pengajar yang semula saya dari perguruan tinggi umum ya, saya tamatan Universitas Brawijaya Malang ya, yang kemudian di tahun 97-98 direkrut untuk menjadi dosen di kampus Institut Ilmu Pemerintahan Departemen Dalam Negeri itu. Baik. Bapak seorang dosen di salah satu perguruan tinggi tentang pemerintah, iya. Birokrasi jadi Bapak ya? Iya. Jadi awal kenapa Bapak lebih tertarik Pak untuk ke dalam dunia pendidikan Pak? Iya, jadi sebenarnya kalaupun saya sekarang menjadi dosen itu kan status yang sifatnya status formal saja sebagai seorang pengajar, yang sebelumnya memang saya sempat istilahnya CPNS ya, calon pegawai negeri sipil di Universitas Brawijaya. Kemudian ada suatu cerita yang bisa diceritakan panjang juga, sehingga kenapa kemudian saya justru mendapatkan kesempatan mengajar di Institut Ilmu Pemerintahan ya, Departemen Dalam Negeri. Tapi sejak awal memang sebenarnya saya adalah sosok yang ya saya sendiri merasa memang senang belajar ya, sejak SD, SMP, SMA itu sudah biasa. Saya itu senang belajar dari satu orang ke orang yang lain, dari satu ustadz ke ustadz yang lain untuk belajar. Kemudian lebih banyak saya belajar segala sesuatu ya, termasuk ilmu saya di bidang ilmu sosial, ilmu pemerintahan itu lebih banyak otodidak, termasuk juga bahkan belajar di luar agama. Forum pendidikan Pak? Iya, jadi istilahnya secara informal bahkan secara non formal saya lebih banyak belajar, karena saya sejak dulu ya, sejak SD SMP memang tidak diperbolehkan oleh orang tua untuk mengenyam pendidikan di pondok pesantren pun, tapi saya ketika SMP menjelang SMP, SD menjelang SMP, SMA hingga mahasiswa belajar agama pun dari pendidikan, bukan dari pendidikan yang formal misalnya di semacam YIN, STAIN ataupun di pondok pesantren yang notabene memang juga sebenarnya bukan pendidikan formal tapi pendidikan informal ya. Tetapi saya tidak mengenyam itu, tapi lebih banyak belajar mandiri ya, otodidak. Nah kemudian
memang mungkin karena ya alhamdulillah saya punya jiwa senang belajar. Kebetulan juga ada jiwa di samping senang belajar adalah senang mengajak orang lain untuk belajar. Nah, itulah sebenarnya embrio atau awal rintisan saya. Mengapa kemudian saya lebih banyak berkecimpung di dunia pendidikan, ya. Meskipun tidak semata-mata pendidikan yang notabene misalnya di bidang pemerintahan, atau kalau sekarang hari ini saya menjadi dosen di Institut Pemerintahan Dalam Negeri, menjadi seorang salah satu dosen, salah satu pengajar yang mengajar untuk mereka-mereka, anak-anak kita, adik-adik kita yang dipersiapkan untuk menjadi calon-calon aparatur pemerintahan baik di pusat maupun daerah, mereka sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi Bapak ini saya dengar tadi sempat kesulitan Bapak untuk mengakses ilmu agama Bapak. Jadi mungkin Bapak lebih banyak belajar otodidak, belajar dari satu ustadz, dari guru satu ke guru lainnya seperti itu. Jadi memang pemirsa, untuk kendala-kendala dalam dunia pendidikan bukan berarti kita tidak bisa untuk belajar agama. Jadi belajar agama sendiri tidak harus di dunia pesantren atau di institusi agama. Jadi bisa melalui seorang ustadz atau seorang guru yang memang benar-benar memiliki keahlian atau memiliki menguasai dalam ilmu agama, Pak ya. Pak, Bapak di sini sebelumnya saya pernah mendengar bahwa Bapak mendirikan atau embrio dari KBBK ini diawali ketika Bapak masih muda atau ketika Bapak sedang dalam proses pembelajaran di bangku kuliah gitu ya. Bisa diceritakan, Pak? Iya. Jadi intinya Mas Hamzah tadi sebagaimana pemirsa Niaga TV. Jadi pada intinya karena ya alhamdulillah saya nampaknya diberi satu nikmat, satu karunia yang luar biasa dari Allah SWT, yaitu senang belajar. Saya senang belajar. Jadi memang sejak SD pun saya senang belajar ya. Jadi sejak SD itu sudah ada bawaan yaitu senang belajar, senang mengumpulkan buku. Jadi mulai SD pun saya sudah biasa membeli buku itu dari uang jajan. Nah, nampaknya semangat ini kemudian betul-betul menjadi menemukan momentumnya, menemukan satu hal yang momennya yang besar, momen yang kemudian betul-betul secara meluas gitu kemudian saya kembangkan adalah ketika hal itu terasa terutama ketika saya sebenarnya ketika kuliah di tingkat 2 semester 4 di Universitas Brawijaya. Saya memang begitu di tahun pertama menjelang tahun kedua saja saya sudah biasa mengumpulkan teman-teman, adik-adik kelas dari berbagai fakultas di Universitas Brawijaya untuk belajar agama. Saya memfasilitasi membuat forum studi Islam dan bahasa Arab Forsiba. Kita teman-teman mahasiswa yang mau belajar agama yang tidak memungkinkan di pondok pesantren, waktu itu belum tren ada pesantren mahasiswa kalau di Kota Malang itu sudah mulai banyak sekarang bermunculan pesantren-pesantren mahasiswa untuk mahasiswa. Itu adalah kita fasilitasi untuk belajar bahasa Arab, belajar agama. Nah, itu sebenarnya semangat itu terus saya bawa untuk belajar, memfasilitasi orang belajar, dan kemudian mengajarin orang untuk belajar. Nah, itu 3 hal yang saya lakukan. Saya sendiri belajar, memfasilitasi orang untuk belajar, dan saya punya satu semangat, kebiasaan untuk mengajarkan satu pengetahuan yang sejauh yang saya miliki kepada orang lain. Nah, kemudian ini menemukan momentumnya yang berikutnya adalah ketika saya kemudian kuliah S2 di Universitas Gadjah Mada, mengambil pasca sarjana, studi administrasi negara studi kebijakan publik di Yogyakarta, yaitu di tahun-tahun saya 93 merasakan sudah ketika berinteraksi dengan banyak dosen, banyak teman mahasiswa dari berbagai asal mereka dari berbagai macam daerah. Kan kalau di kuliah yang di UGM dan sekitarnya Yogyakarta adalah dari berbagai macam daerah di seluruh Indonesia, dari berbagai macam provinsi, kabupaten, kota. Itu saya mulai melihat bahwasannya seringkali perguruan tinggi, sepertinya perguruan tinggi itu lebih banyak kita sudah belajar di kalangan mahasiswa, dosen, mengajar, meneliti, dan seterusnya. Tetapi kemudian saya merasakan sudah sampai sejauh mana sih sebenarnya yang namanya mahasiswa, demikian juga halnya para pengajar yaitu para dosen itu memberikan pengetahuan
ya pengetahuan yang dia miliki, memberikan kemampuan yang dia miliki, memberikan pengalaman terbaik yang dia miliki sebagai seorang mahasiswa dan sebagai seorang dosen, sebagai seorang pengajar kepada masyarakat. Nah, itulah yang menjadikan satu perenungan saya, kontemplasi saya secara mendalam untuk merasa nampaknya kampus ini, meskipun kampus itu biasanya menemukan momentumnya, menemukan momennya yaitu ketika mahasiswa itu diajak KKN, kuliah kerja nyata, atau ada PL, praktek lapangan. Nah, beberapa jurusan di perguruan tinggi biasanya ada praktek lapangan. Mereka akhirnya berada di tengah-tengah masyarakat. Mereka kuliah kerja nyata, membuat bakti sosial, gotong royong, kegiatan pemberdayaan di masyarakat. Tetapi bagi saya momentumnya atau momennya hanya pada saat mereka KKN, pada saat praktek lapangan. Padahal tentunya tidak memungkinkan kalau hanya pada waktu-waktu tertentu dengan waktu yang sangat terbatas. Cuman 1 bulan mungkin. Iya, kadang 1 bulan, kadang 2 bulan. Nah, dengan waktu yang terbatas itu rasanya tidak cukup waktu untuk kita bisa mengajak masyarakat belajar, untuk juga kemudian bagaimana kita menularkan ilmu pengetahuan yang kita miliki kepada masyarakat. Nah, dari situlah saya akhirnya merasa kemudian saya begitu di 93, di tahun 94 saya sengaja mendirikan satu yayasan yang namanya Yayasan Kolbun Salim, ya, nama Yayasan Kolbun Salim, yang bergerak di bidang sosial, pendidikan dan dakwah. Nah, sebenarnya yayasan ini semata-mata hanya merupakan satu badan hukum untuk menjadi payung bagi kegiatan pembelajaran yang sudah saya rintis kalau di mahasiswa waktu masih kuliah S1 di Universitas Brawijaya itu dengan Forum Studi Islam dan Bahasa Arab Forsiba, dan ketika saya kuliah di S2 di Universitas Gadjah Mada Yogyakarta adalah saya ingin memfasilitasi masyarakat untuk tetap belajar, untuk tetap belajar. Ya, memang diantaranya adalah pembelajaran yang saya lakukan, yang saya sampaikan adalah di samping saya juga ngaji ke ustadz-ustadz, ya. Di samping saya belajar kepada mungkin ada motivator, ada seorang trainer, mengikuti seminar, mengikuti workshop, saya juga adalah ingin menularkan apa yang saya sudah miliki, beberapa pengetahuan yang saya miliki sejauh yang saya punyai, untuk saya bagikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk itu mungkin berupa pengajian, baik dalam bentuk itu berupa proses pembelajaran, ya, misalnya motivasi dan seterusnya. Nah, disitulah saya waktu itu di tahun 1994 ketika kemudian formalnya saya mendirikan Yayasan Kolbun Salim itu di Kota Malang, itu bukan semata-mata yayasan itu. Waktu itu memang belum, saya nyebutnya komunitas belajar, istilah komunitas belajar belum masif, belum dikenal banyak oleh orang, oleh masyarakat, tetapi wadah untuk kami belajar sudah saya buat waktu itu di tahun 94 itu. Jadi Bapak mendirikan KBBK ini rintisannya ya di tahun ketika itu. Bapak greget gitu Pak ya, ketika melihat potensi dari pemuda-pemuda, dari masyarakat, mahasiswa baru bisa teraspirasikan ketika dunia KKN saja Pak. Jadi di situ Bapak mengajak teman-teman atau adik kelas di kelas untuk bisa bergabung dan di Kolbun Salim Pak ya. Awalnya itu. Pak, biasanya dalam mendirikan suatu organisasi Pak, ini erat kaitannya dengan kendala Pak ya, karena ketika itu saya lihat Bapak waktu itu masih muda, juga ketika itu masih tingkat 2 dalam dunia perkuliahan. Biasanya kendala-kendala apa Pak yang terjadi untuk mendirikan suatu kelompok belajar gitu Pak? Iya, saya kira sebenarnya itu sudah menjadi suatu yang bukan rahasia lagi ya, bahwasanya kalau kita merintis belajar untuk mengajak orang lain untuk belajar, karena kecenderungan di masyarakat kita sebenarnya masyarakat kita memang nampaknya masih terus harus dipacu dan dipicu untuk motivasi atau semangat belajar. Mengapa? Karena pada umumnya kita sebenarnya banyak tempat-tempat atau ruang atau wadah untuk kita belajar, terutama mengembangkan diri, ya, potensi diri, tetapi seringkali tidak memanfaatkan, ya, tidak memanfaatkan dengan baik, ya. Ketika saya pun di tingkat 2, ya, di S1 ketika di Universitas Brawijaya sudah melihat bahwasanya ada yang namanya SKB, Sanggar Kegiatan Belajar, yang sudah dibuat oleh pemerintah, yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Ada kadang bahkan sudah ada gedungnya, ada tempat duduknya, ada meja belajarnya dan seterusnya, tetapi itu tidak serta-merta banyak masyarakat yang
berkeinginan untuk belajar atau terlibat belajar di tempat yang namanya sanggar kegiatan belajar. Nah, disitulah yang menjadikan latar belakang keprihatinan saya untuk kemudian saya ingin mengembangkan secara lebih luas. Ya memang kendalanya adalah tidak mudah mengajak orang untuk belajar, tidak mudah juga untuk mengajak orang untuk menjadi fasilitator atau menjadi orang-orang yang menggerakkan dan mendampingi kegiatan belajar itu. Memang karena untuk menarik masyarakat atau menarik adik-adik kelas ini kan lembaga non profit Pak ya. Iya, non profit. Jadi mungkin harus ada daya jual yang kita berikan kepada masyarakat agar mereka tertarik kepada lembaga Kolbun Salim ini atau lembaga kelompok belajar ini Pak ya. Menarik sekali, namun ditahan terlebih dahulu Pak. Kita akan membahas setelah yang berikut ini.